Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita buka majlis pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan juga kepada diri kita sendiri, kepada anak cucu kita agar menjadi anak yang saleh dan salehah, dan juga kepada keluarga kita, kerabat kita, jemaah kita yang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, dan juga dapat bersama-sama kita beribadah di masjid yang kita cintai ini. Dan juga kita berdoa Fatihah kepada Syekh Abdul Samad Palimbani. Kebetulan kita membaca kitab beliau agar dipermudahkan Allah memahami dan mengamalkannya. Lihazinnya wa likullin niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah itulah orang yang berbahagia, karena menyehat hati dan pikirannya. Hatinya nyaman, pikirannya tenang, maka itulah orang yang berbahagia. Maka ketika pandai bersyukur, insya Allah kita akan menjadi orang bahagia. Mudah-mudahan bahagia kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yakinlah, di samping kita diprioritaskan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika di padang mahsyar, 4 malaikat utama akan selalu mengawal kita ketika kita termasuk orang yang rajin bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini tema kita adalah pasal yang ketiga dari bab tentang zikir, dari mulai fadilah zikir, kemudian adab berzikir. Pagi ini insyaallah kita masuk kaifiatus zikir, tata cara berzikir. Kemarin pada ada berzikir itu ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Ketika zikir hasanat, kapan saja kita bisa berzikir. Tapi ketika zikir darajat itu ada adab yang terikat dengan yang hendak kita lakukan. Ada awal sebelum kita melakukannya, pendahuluannya. Ada saat kita sedang melakukannya, ada juga pasca setelah kita berzikir. Paling tidak kemarin ada 20. 5, 12, dan 3. 5 pada pendahuluan adabnya, 12 pada saat pelaksanaan, dan 3 pada pasca kita zikir. Nah, pagi ini insyaallah kita akan pokok bahasan kita adalah kaifiat zikir, tata cara zikir. Karena kadang-kadang kalau orang zikir itu kan zikir kalimat thayyibah, itu kan ada goyang-goyangnya. Nah, apakah sembarangan goyangnya? Ya. Baik, kita baca di sini pasal yang ketiga ini pada menyatakan kaifiat zikir, tata cara berzikir. Bermulai kaifiat zikir ini atas beberapa bagian. Tetapi oleh ahli kitab, penyusun kitab, Syekh Abdul Samad Palimbani, dia mengambil dengan 3 cara. Karena beliau mengutip dari guru beliau, katanya, oleh Syekhuna wa Ustazuna Al-Afham wa Miladuna Al-Akram Al-Arif Billah Sayyidi As-Syekh Muhammad Saman. Berarti beliau mengikut Samaniyah. Ya, tarikat Samaniyah itu termasuk tarikat Mu'tabarah. Ya, yang kemarin ketika kita Senin kemarin ketika kita mulai awam mempelajari tafsir Al-Jailani, itu mereka lebih kepada saziliyahnya.
ya tarikatnya. Dan juga termasuk Idrisiyah yang mereka baru talqin di Masjid Jami kemarin. Itu semua adalah tarekat-tarekat mu'tabarah. Tarekat itu hanya metode. Ya, nah sementara di kitab ini penyusun kitab mengambil merujuk kepada Syekh Muhammad Saman yang dikutipnya dalam kitab yang bernama Nabhatul Uluhiyah, yaitu cara kaifiyah, cara berzikir. Jadi dalam kitab Nabhatul Uluhiyah oleh Syekh Muhammad Saman yang dikutip oleh Syekh Abdul Somad Al-Imani ada 3 cara kaifiyat itu. Pertama, ya bahwa tetap posisi kita duduk menghadap kiblat seperti duduk dalam sholat. Duduk dalam sholat itu ada 2 kemungkinan, iftiros atau tawarruk. Silakan. Mau iftiros, posisi belakang kita duduk di tapak kaki kita, atau kita tawarruk, duduk tasawuf akhir. Posisi silakan. Nah, kan dikatakan di sini posisinya menghadap kiblat, posisi duduk dalam duduk sholat. Kemudian ketika dia mengucap la ilaha, la ilaha, dia menaikkan dari atas pusatnya. Kemudian ketika dia niatkan naik kepada la ilaha illallah, sekaligus dia menapi sesuatu yang bukan selain Allah. Nah, maka pada saat itu dinaikkan ke hatinya. Dan kemudian ketika menyatakan illallah, dia naik ke hatinya. Kemudian ya hatinya hati sanubari, hati yang terdalam, jiwa berarti di situ. Kemudian dia hempaskan ketika diangkat illallah. Nah, dia hempaskan karena di sini dikatakan memalukan kepalanya kepada pihak kiri. Jadi la ilaha, ketika ha itu, la ilaha itu sudah berada di atas pusat kita. Illallah kita naikkan. Allah ketika kita turunkan illallah, kata lapas Allah, empaskan, palukan ke lambung sebelah kiri kita. Ya, kita tidak tahu rahasianya apa, orang medis mungkin bisa membuktikannya. Kenapa dipalukan ke pihak kiri kita, lambung kiri kita. Ada sebagian mengatakan karena sumber segala penyakit itu berangkat dari lambung sebelah kiri. Maka ketika la ilaha pada posisi pusat kita naikkan terus illallah, masuk ke dalam hati kita, sanubari kita. Maka saat itu kita hempaskan Allah. Maka ada kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ngempes itu ke arah kiri. Seperti itu. Itu kaifiat yang pertama. Ya, jadi goyangnya seperti itu. La ilaha, naik arus pusatnya terus illallah, hempaskan. Maka semakin cepat semakin kelihatan keras hempasannya. Karena itulah polanya dilakukan. Cara yang pertama yang dikutip dari Nabhatul Uluhiyah Syekh Saman, ya, oleh Syekh Abdul Somad Al-Imani, kaifiat yang pertama. Sekaligus ketika dia illallah menapikan, maka kemarin sudah kita sampaikan ketika la itu, kalimat la itu yang muncul adalah sifat kamal. Illa yang muncul adalah sifat-sifat yang jalal. Sementara illa itu adalah jamal, sementara Allah adalah qaharnya. 4. Karena sifat Allah ya memang banyak tetapi terangkum dalam 4 kategori. Kamal, jalal, jamal, dan qahar. Maka kalau kita belajar, nah nanti ada di tahapan kedua itu. Ketika subut ya, mengisbatkan itu. Apakah dia pada saat ungkapan jalal, apakah ketika dia jamal. Kalau kita boleh ungkapkan kembali ke pembelajaran tauhid sifat, itu kan sifat yang kita pelajari itu
karena banyak maka dibatasi kepada 20 sifat. Ada sifat kamal. Sifat kamal itu sifat kesempurnaan. Apa saja itu? Itu yang disebut dengan wujud, qidam, baqa, muhalafatut alil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi. Itu sifat kamaliyah. Dari wujud, qidam, baqa, muhalafatut alil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi. Itu sifat-sifat kamaliyah. Sedikit kita ingatkan kembali, maka ketika bicara kamal, jalal, jamal, dan qahar, kita langsung connect. Sementara ada yang disebut dengan sifat jalal. Jalal itu kebesaran. Jadi kalau kamal kesempurnaan, jalal itu kebesaran Allah. Kebesaran Allah itu sifatnya ya maha besar. Di mana dia mungkin satu sisi dia bisa maha menyiksa ketika orang berbuat toleh, ketika orang berbuat maksiat. Maka bisa juga dia sangat gagah ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang banyak berbuat maksiat, maka dihukumkannya. Nah, itu kan sifat-sifat jalal Allah. Maka ketika bangsa Ad, Samud, ya kan, negeri Sodom dibalik itu kan menandakan sifat jalal kebesaran. Maka di situ ada kodrat, maha kuasa Allah, ada iradat, ada ilmu, dan ada hayat di situ. Ya, kita kadang-kadang ya cukuplah Venezuela itu kemarin kan cerita berapa ribu sudah wafatnya ketika digoncangkan Allah dengan gempa bumi. Nah, kita ini juga khawatir ya dengan perilaku-perilaku menyimpang ya, pernah kita ungkapkan kemarin, bisa saja mengundang kemarahan Allah, mengundang sifat jalal Allah itu akan menimbulkan kemarahan, bencana, apalagi betapa masifnya ya MUI menegaskan bagaimana ingin mempidanakan rancangan undang-undang sudah dibikin untuk mempidanakan para pelaku-pelaku LGBT. Tapi tantangannya kurang 37 organisasi yang menentang. Nah, kalau bisa saja kodrat Allah dengan kuasanya, Allah tampilkan kejalalannya, keperkasaannya. Nah, jadi ada sifat jalal yang termasuk di situ kodrat, iradat, ilmu, dan hayat. Ada juga yang disebut dengan jamal. Nah, kapan kita sebut jamal itu, apakah jamal? Jamal itu keindahan. Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyenangi keindahan. Terangkum di situ sifat sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, sifat maknawiyahnya. Kalau sifat sama, basar, kalam itu kan bagian dari ma'ani. Nah, sifat maknawiyahnya sami'an, basiran, dan mutakalliman. Itu bagian dari sifat keindahan Allah jamal. Ada juga sifat qahar, kemahaperkasaan Allah. Seperti wadaniyat fil af'al. Sifat sahzat, sifat sah af'alnya. Tetapi wadaniyat di sini pada af'alnya. Ya, bagaimana tunggalnya? Kemarin kita bicara di tafsir jannah ahadiyah. Nah, itu ketunggalan. Baik tunggal dalam zatnya, tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam af'alnya. Tetapi pada keperkasaan qahar itu lihat lebih spesifik kepada wadaniyat fil af'alnya. Kaunu qadiran, kaunuhu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, itu bagian dari keperkasaan Allah, sebut qahar. Nah, itu sedikit sebelum kita masuk, ketika kami sebut jalal, jamal, agar connect. Itu semuanya. Jadi cara yang pertama, begitu ketika kita la ilaha, itu sudah berada di atas pusat kita. Terus kita naikkan illallah. Nah, baru kita empaskan lagi. Dari perut ke pusat, pusat naik ke hati sanubari kita. Kemudian kita illa naik kepala kita, Allah kita turunkan, kita empaskan bahasanya, dipalukan ke lambung kirinya. Itu cara yang
pertama. Cara yang kedua, kaifiat yang kedua, bahwa dia duduk terserah, bisa duduk sholat maupun duduk bersila. Jangan saja duduk mencangkung. Tahu mencangkung? Melipatkan lutut sambil berpegang tangan di situ, jangan. Duduknya iftiros, tawaru, atau bersila, silakan. Posisi duduknya. Kemungkinan di situ pilihan ketika duduk. Jadi tidak sembarangan. Karena bagian dari etika. Karena zikir, la ilaha illallah, zikir darajat. Bukan hasanat. Ya, tersendiri yang mengangkat derajat kita. Nah, kaifiat yang kedua, di sini dikatakan bahwa duduk ia seperti yang demikian itu terserah berarti, dan ia ingat dalam duduknya itu kebesaran Allah yang disebutnya itu, serta kebiasaan, ghalib itu kebiasaannya pada saat orang cara yang kedua ini, dia menggambarkan bagaimana jalalnya Allah, bagaimana jamalnya Allah. Karena bagian dari sifat subutiyah, menetapkan, mengisbatkan. Pada saat itu, kemarin ketika kita bicara etika, adab, kita boleh membayangkan guru kita. Karena kita membayangkan Rasulullah sebagai puncak tertinggi, Habibullah, kita tidak terbayang. Maka boleh kita bayangkan guru kita saat itu. Ya, kalau orang tua kita, guru kita, orang tua kita, kita bayangkan. Boleh. Agar menjadi tabarruknya. Ya, maka kita akan terbayang bagaimana ketika beliau, misalnya yang kita bayangkan itu, dari pola dia melakukannya. Nah, maka di sini dikatakan ketika pada cara kedua ini, bayangkan dalam hati kita jalalnya Allah, jamalnya Allah. Boleh juga, karena mungkin kita gambarankan dalam benak batin kita, guru kita, ya, yang mengajarkan, menurunkan ketika kita menyambut, ketika tahlil, pengukuhan saat kita dalam tarekat itu. Silakan. Kemudian ketika, nah di sini dikatakan dimulai dari pihak tangannya yang kiri. Ia menundukkan kepalanya serta ingat ia akan kehebatan Allah dan kehinaan dirinya. Di mana kehinaan dirinya, kita itu berhajat kepada Allah. Nah, lalu saat itu la, kalimat la itu, nah itu posisi la itu berada di sebelah kiri. Maka di sini dikatakan berada di sebelah kiri lututnya. Ketika kita la itu posisi kita di sebelah kiri. Kita baca dulu ilaha. Nah, ketika ilaha itu sudah bergeser ke sebelah kanan. La ilaha. Maka ada goyang kan? La ilaha. Nah, sudah ke kanan. La ilaha. Nah, bahkan di sini ketika la bergerak dari kiri kanan, ilaha sudah berada di pundaknya. Agar mudah. La ilaha. Nah, sudah berada di pundaknya. Sembari kita meyakini kehebatan Allah dan kehinaan diri kita. Pada saat itu batin kita bergema seperti itu. Jadi ketika lapas la, kiri kanan, ilaha naik ke pundak kanannya, bahu kanannya. Diangkat kepalanya itu kepada pihak kanan. Dan dipalukannya akan kepalanya itu dengan palu yang keras dengan lapas illallah. Tidak ke lambung kiri tapi langsung nunjam ke hatinya. La ilaha illallah. Kalau pertama ini dipalukan ke lambung kiri, ini cukup ke lurus saja. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seringkali kita melihat gaya seperti itu. Jadi bukan la ilaha illallah, tidak sembarangan seperti itu. Ya, berdasarkan konsep yang diambil oleh Syekh Muhammad Al-Limbani dari jalur Syekh Samania dalam kitab kitab Tuhfatul Uluhiyah. Itu cara yang kedua.
Jadi polanya la ilaha. Jadi ketika kiri ke kanan, ilaha naik ke pundak kanan, illallah kita hempaskan, kita palukan dengan gerakan yang boleh sesuai dengan kemampuan kita. Tapi semakin cepat, semakin lama, semakin keras itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu seperti itu. Nah, maka ketika kita lapaskan kalimat illallah, berartinya pada saat itu dia menghadirkan, kami katakan tadi, kehebatan Allah, kehinaan kita. Maka pada saat kita menggerakkan permulaan zikir itu daripada lutut yang kiri lalu la, ketika kita di kiri itu apa di batin kita mengatakan la ma'buda illallah. Ketika la itu sebarang ada isinya. Bukan hanya gerak la ke kiri tadi dari lutut kiri kita, tapi ada isi di situ. Apa isinya? La, kalimat la itu maksudnya tak lain adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Ketika posisi kita di sebelah kiri ketika katakan la ilaha, ke kanan kemudian. Nah, pada saat posisi kita sudah posisi di kanan, ketika la sebelah kiri itu la ma'buda illallah, isi batinnya ketika di kanan yang muncul adalah la mawjuda la maqsuda illallah, la ma'bud illallah, la maqsuda illallah. Begitu naik ilah ke atas pundak kanannya, maka di situ yang muncul la mawjuda illallah. Maka ketika sempurna kalimat itu, huwa illallah itu, serta menahan dia akan nafsu pada saat itu. Bagi ketika la sebelah kiri kita katakan la, maka di situ la ma'buda illallah. Geser ke kanan kita pada saat ke lutut kanan kita, la maqsuda illallah, dalam batin kita membatin seperti itu. Ketika ilaha naik ke pundak kita, la maujuda illallah. Kemudian ketika kita impas illallah, nah sempurnalah gerak kaifiat cara yang kedua seperti itu. Nah, maka pada saat itu ketika kita berikhtiar seperti itu, tak lain adalah kita sedang mengisi batin kita. Ya, makanya kadang-kadang pernah kita katakan kemarin ada konsep tazkiyatun nafsi itu dengan tahalli dan tajalli. Itu kan masih berkaitan ke sana. Sederhana sebenarnya. Ketika kita wudhu saja, sebenarnya kan itu bermain batin kita. Apakah tahaliyah? Apakah tahaliyah? Maka menurut Imam Ghazali, ketika wudhu kan ada empat karakter berada di mana kita. Apakah adab akhlak bermain di situ? Apakah hanya sekedar menyucikan anggota tubuh? Ada pada saat kita wudhu itu saja, kita ambil dari mulai wudhu. Ya. Ada yang pertama, karakter pertama, membersihkan kita dari najis, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sekalian membersihkan diri kita dari najis ainiyah yang namanya. Itu karakter. Maka ketika ada kotoran di tangan kita, kita bersihkan, kita wudhu. Ada kotoran di bagian kaki kita, ada penghalang air, kita bersihkan. Itu menandakan karakter kita, wudhu kita, membersihkan dari najis-najis ainiyah. Dan juga melepaskan kita dari hadas kecil. Karena ketika kita wudhu kan kita bisa sholat, bisa beribadah, bisa tawaf dan sebagainya. Nah, ketika naik ke tahapan kedua, karakter kedua, adalah kita menghilangkan bukan najis ainiyah, tapi yang kita hilangkan adalah sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Maka dikatakan adalah najis hukmiyahnya, maknawiyahnya. Maka ketika kita sedang menguras sifat-sifat buruk kita, maka ketika kita membasuh tangan, berkumur, istinsak, membasuh muka, hakikatnya apa? Kita menggugurkan penyakit-penyakit yang ada ditimbul dari tangan kita, dari muka kita, baik hidung, mulut, dan sebagainya. Maka pada situlah konsep
Imam Ghazali katakan tahaliyah. Ketika kita membasuh muka kita, membasuh anggota tubuh kita, kita sedang menguras sifat-sifat tercela yang disebut dengan sifat-sifat dosa zahiriyah kita. Apa dosa zahiriyah kita? Ketika basuh tangan, tangan kita gunakan baik, jangan untuk mencuri, jangan untuk menyakiti orang. Ketika kita basuh muka, mata kita, mulut kita gunakan untuk kebaikan. Kita kuras penyakit-penyakit yang menimbulkan maksiat zahir. Mencuri, zina dan sebagainya. Bertaruh, mana pagi zaman Piala Dunia kan banyak bertaruh. Ada yang bertaruh? Ada, bohong kalau tidak. Banyak kadang-kadang lesunya pulang, mana kalah. Idolanya mana kalah oleh dompetnya kan. Itu masalahnya. Nah itu kan sebenar hakikat kita wudu, menguras hal seperti itu. Maka dikatakan tahaliyah. Maka tahapan ketiganya, ketika kita wudu itu, kita membasuh muka, kita masukkan sifat-sifat terpuji, tahaliyah. Di muatannya kita isi dengan sifat-sifat terpuji. Maka batin kita ketika bagi yang berwudu, ketika membasuh tangan, apa sih doanya? Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, gunakan bahasa Mandarin, kalau bisa silakan. Oh, tidak pacak bahasa Mandarin, gunakan bahasa Inggris, silakan. Tidak pacak bahasa Indonesia, tidak pacak bahasa kampung, tidak masalah. Seperti itu. Ketika orang menggosok tekuk, ya Allah, bebaskanlah aku dari belenggu, dari beban di dunia maupun di akhirat. Bahasa kita apa saja. Ya Allah, ketika kita menyapu kuping kita, ya Allah, permudahlah pendengaranku ketika ada panggilan surga. Panggilan surga itu apa? Azan, panggilan surga. Dan juga bagian ketika di surga, ketika ada panggilan di alam akhirat untuk bersurga itu pendengaran kita mendengar dengan baik. Maka diisi tahali, diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat sabar, syukur dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya tahapan yang keempat, itulah yang disebut dengan illallah. Tidak ada di batin kita kecuali Allah. Maka kemarin kita bicara oleh narasumber kita, Zawiyah dari Al-Jailani. Mudah-mudahan tiap bulan dia hadir ke sini. Literasi kita tentang perpaduan antara tafsir Jailani dengan di make-nya dengan marah labid itu sebenarnya. Maka ketika kita bicara bismillah, billah, minallah, ilallah, Allah, lillah. Nah, lillah itulah ketika kita kata illallah, di sini dikatakan kita naik lapas illallah, kita hempaskan dalam hati kita la maujuda illallah. Maka apapun yang kita lakukan lillah. Semuanya atas Allah. Ya, walaupun kita mungkin bismillah kita tidak sebagaimana dikatakan sehebat orang dulu. Ya, karena keyakinan mereka. Kita hanya bismillah pada lapas bi saja. Dengan nama Allah. Tapi tidak ada isinya. Apakah kita sudah berangkat dari ibtida minallah? Ibtida itu, startnya. Tujuannya ilallah kepada Allah. Apakah kita yakin bahwa kita diawasi oleh Allah? Nah, kan masih perlu kita isi lagi, perlu kita pahami lagi agar bismillah kita tuh punya makna. Maka di sini ketika kaifiat yang kedua, cara yang kedua, la pada saat kita menyebut la di sebelah kiri kita, lutut kiri kita, maka di situ terbayanglah dalam batin kita sesuatu yang disebut la ma'buda illallah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Ketika kita bergeser ke kanan, lutut kanan kita terbayang di situ tidak ada tujuan selain Allah, maqsuda illallah. Ketika naik ilah ke pundak kita, la maujuda illallah. Tidak ada kecuali hanya zat Allah. Illallah kita hempaskan, sempurnalah isi dari kamaliyah, jamaliyah maupun sifat jalaliyah Allah di situ. Oke, itu cara yang kedua. Ya, bisa kita diskusi lebih panjang lagi kalau misal untuk lebih spesifiknya. Cara yang ketiga,
Yang ketiga, hendaklah menyebut zikir itu dengan mualat, yakni berturut-turut. Mualat itu berbeda dengan tertib. Kalau tertib itu tidak diselangi dengan suatu perkara, tapi mualat bisa. Ya, mualat ketika la ilaha illallah. Ini kan nyambung tuh. Mualat namanya. Nah, itu disebutkan seperti itu, kalimatnya satu, padahal tiada suatu yang menyelangi antara keduanya. Karena dua bagian kan, la ilaha illallah. Maka dalam tauhid hati-hati. Ketika orang mengucap la ilaha, wajib disambung dengan illallah. Kalau dikatakan la ilaha, karena ca'ile itu kan la ilaha. Wajib illallah, isbatkan. Sebab kalau katakan la ilaha, tidak ada Tuhan, maka harus diisbatkan illallah. Maka hati-hati, kita kadang-kadang sering kalau ngobrol kawannya la ilaha, la ilaha illallah, bagi kita yang ngerti nyambungkan untuk pendegasan, karena dia harus mualat. Tidak boleh kita katakan berhenti di la ilaha, tetap harus ada istibatnya. Maka cara yang ketiga harus mualat seperti itu. Geraknya silakan, mau cara pertama, cara kedua ada masalah, tapi dia lebih kepada spesifik adabnya, harus mualat. Jangan karena kita tahap awal kita membayangkan la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, dia spontan saja. Ketika la dalam batin kita mengatakan tidak ada yang layak disembah, kemudian bergerak ke kanan kita dalam batin kita mengatakan la maksud, tidak ada tujuan selain Allah. Ilaha, ketika naik ke pundak kanan kita terbayang kita tidak ada selain Allah, la maujuda illallah. Baru kita empaskan illallah ke dalam sanubari kita. Nah, pada tahapan ketiga usahakan mualat. Ya, mualat itu berhubungan langsung, kalimat la ilaha illa tidak terputus. Makanya perlu riadoh, ya, pembiasaan. Maka ketika itu kita lakukan cara yang ketiga ini, dia harus mualat, tidak ada yang menyelangi di antara keduanya itu. Maka dikatakan pada konsep kharij dan zihin, baik pada pandangan zahir kita maupun pada pandangan batin kita zihin, itu dia meracik, meramu antara pandangan zahir dengan pandangan batin kita, dia menyatu. Maka disebut ada antara kharij dan zihin, pikiran dan pandangan kita. Maka kita katakan baik pandangan zahir maupun pandangan batin kita, dia bercampur di situ. Jadi kalau sesuatu itu sudah di mix seperti itu, kan jadi nyaman kan? Apalagi kopi kan di mix dengan apa misalnya kan? Dengan duren sama duren mix kan, wah luar biasa kata kawan. Tidak cocok kopi ke duren. Padahal itulah padannya, panas ketemu panas kan, tambah hangat berarti kan. Maka pada saat itu, saat kita seperti itu, insya Allah pada tahap ketiga ini menutup ruang setan untuk bisa mengganggu kita. Walaupun pada tahapan awal kadang-kadang masih banyak pikiran kita, batin kita, pandangan kita masih tertuju kepada sesuatu yang membuat diri kita hilang kehusuan. Wajar, tahapan itu ada proses. Maka ketika tahapan ketiga ini, ketika tahapan 1, 2 caranya, cara ketiga terserah, tapi lebih dimatapkan kematangan batin kita. Antara pikiran dan hati kita itu sudah mulai menyatu. Maka dikatakan kharij dan zihin itu dimikkan sedemikian rupa agar dia bisa fokus. Makanya kalimat zikir yang sempurna itu la ilaha illallah, maka di dalam batinnya tertanamlah, terpatrilah bahwa Allah. Maka tidak heran kadang-kadang ketika sudah banyak yang lapas la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengarnya Allah, 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 Allah bunyinya. Karena saking sudah membatin antara pikiran dan batin mereka, itu kedengaran kita hanya Allah, Allah, Allah. Tapi tetap mereka tidak keluar dari pakem 1 dan 2 tadi, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya. 3 hal.
fadilah zikir, adab zikir, dan sekarang yang ketiga adalah cara kita berzikir. Jadi goyang itu tidak sembarangan, ada pakemnya. Ya. Maka saat kecil dulu sering kita kadang-kadang ketika belajar duduk, orang tua kita lah, karena kita bergoyang kan, ilaha illallah, diajar kalimat thayyibah seperti itu. Kan kita duduk timun itu kan bergoyang-goyang. Maka pada waktu ada cucunya mulai duduk timun tuh mulai. Itu menanamkan konsep batiniah ketika Allah kita kenalkan sejak dini dengan ketika sering itu di kampung-kampung banyak tuh. Ketika anaknya mulai belajar duduk timun, goyangnya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanam itu tanpa kita sadari, bahkan pasti membekas di batin si anak. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan. Kalau tidak kita akan diskusikan, silakan. Kalau tidak kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmati wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum umurud dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.